Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu sharing, satu tutorial kalau kamu bermasalah dengan laptop ataupun komputer kamu. Judul video kita hari ini adalah penyebab dan cara atasi komputer yang selalu booting ke BIOS atau BIOS. Rekan-rekan, apakah komputer atau laptop kamu selalu booting ke BIOS atau BIOS terlebih dahulu sebelum masuk ke Windows, baik itu Windows 10, Windows 11, atau bahkan tidak bisa masuk ke Windows sama sekali? Mau tahu penyebab dan cara mengatasinya? Tonton video ini, let's get started. Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya ini, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Oke, rekan-rekan sekalian, ada beberapa penyebab ya kenapa komputer kamu ataupun laptop kamu selalu masuk ke BIOS dulu sebelum dia bisa masuk ke Windows. Bahkan kalau kamu biarkan saja teman-teman, itu bisa saja dia langsung ke, nggak bisa lagi kamu masuk ke Windows kamu ya. Jadi dia selalu masuk ke sini teman-teman. Ya, dia masuk ke BIOS. Ini adalah UEFI. Ya, ini BIOS yang versi terbaru atau mungkin juga yang seperti ini teman-teman. Ya, dia masuk ke BIOS dulu. Nah, teman-teman sekalian, penyebabnya itu antara lain ya. Satu, kamu mungkin jalankan fast startup dan fast startup itu ada konflik ya. Yang kedua teman-teman, kamu tidak pernah update BIOS kamu. Nah, ini dia yang menjadi beberapa penyebab teman-teman. Nah, sekarang tanpa lama-lama kita langsung saja masuk ke cara untuk mengatasinya. Ada 9 cara teman-teman. Kamu nggak harus jalankan semuanya ya, kecuali kalau memang kamu butuhkan kamu jalankan saja. Terutama untuk yang update BIOS kalau memang tidak bisa dari 9 cara tersebut. Yang pertama teman-teman, cobalah kamu putuskan sambungan kabel yang menempel baik itu di komputer atau laptop kamu. Mau itu printer, mau itu external hard drive, mau itu proyektor. Coba kamu cabut-cabutin dulu teman-teman ya. Setelah itu coba kamu restart kembali. Setelah itu kamu lihat hasilnya. Karena saya pernah kejadian teman-teman, ini komputer di kantor dan itu terjadi ketika banyak kabel-kabel yang menempel di komputer. Jadi biasanya itu berhasil teman-teman. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua teman-teman, pastikan tombol bootnya itu tidak tertekan. Ya, maksudnya gini teman-teman ya. Tombol boot itu teman-teman bisa berupa, ya tergantung daripada kamu punya komputer atau laptop ya. Dia bisa berupa ini teman-teman. Dia bisa misalnya nih Del-nya tertekan, atau F2-nya tertekan, atau bisa juga misalnya escape-nya tertekan. Nah, mungkin saja teman-teman, ketika kamu tekan itu, kamu tidak menekan Del atau F2 ataupun juga escape. Tetapi, apa yang terjadi dengan kamu keyboard kamu adalah ada yang menempel. Sehingga ketika kamu pencet yang lainnya ya, misalnya kamu pencet ya teman-teman ya, kamu pencet kunci atau keyboard K, terus tiba-tiba dia langsung masuk ke dalam BIOS. Itu berarti ada yang menempel teman-teman. Jadi kamu harus benarkan dulu itu. Karena bisa saja teman-teman yang seharusnya kamu tidak menekan tombol F2K atau escape K atau Del K, tetapi kamu menekan huruf K misalnya, tiba-tiba saja dia masuk BIOS, berarti ada yang tidak beres dengan kamu punya keyboard. Jadi benarkan dulu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga teman-teman, pastikan drive yang berisi sistem operasi itu tercolok atau terhubung ya. Maksudnya seperti ini teman-teman. Saya kasih lihat ya, tolong lihat sini baik-baik. Kejadian ini teman-teman biasanya kalau kamu menggunakan desktop atau komputer yang memiliki tower. Bisa saja kamu punya kabelnya itu tidak terhubung dengan baik atau ada yang loose, longgar. Maka karena SSD kamu atau hard disk kamu longgar dia punya kabel ini saat tanya teman-teman, makanya dia langsung masuk ke BIOS. Jadi kamu cek dulu. Ini terutama kalau kamu menggunakan desktop teman-teman. Ya kalau laptop mungkin tidak ya karena kamu tidak pernah otak-atik. Tapi bukan berarti tidak bisa juga untuk laptop, bisa saja meskipun jarang. Kebanyakan yang terjadi ini kalau kamu menggunakan yang namanya desktop teman-teman. Jadi itu cara yang keempat. Kemudian yang kelima teman-teman, pastikan urutan booting daripada SSD maupun HDD kamu itu benar teman-teman. Jadi boot priority-nya harus benar. Jangan sampai boot priority kamu itu harusnya yang SSD, tetapi kamu menaruhnya di HDD. Saya kasih lihat contohnya teman-teman. Lihat sini ya.
Nah, kamu lihat sini teman-teman, harusnya ini kamu menjadikan yang SATA yang di atas ini menjadi boot priority pertama. Tetapi sayang kamu jadikan USB ini menjadi boot priority yang pertama. Nah, jadi kamu lihat sini yang di atas ini ya, ini urutannya sudah benar. SATA ya yang pertama, lalu yang second drive-nya USB. Nah, kalau USB jadi yang pertama teman-teman, maka dia biasa akan masuk ke BIOS kamu. Jadi kamu harus benarkan dulu. Boot priority-nya itu harus yang benar-benar bahwa SSD ataupun HDD ya yang kamu jadikan sebagai sistem atau di mana Windows itu berada harus menjadi yang pertama atau boot priority-nya yang pertama. Jangan dibalik-balik teman-teman. Jadi itu yang kelima. Nah, kalau semuanya dari 1 sampai 5 tidak ada masalah, coba sekarang kita masuk kepada cara yang keenam teman-teman. Kamu matikan fast startup kamu. Ya, caranya gimana? Kita masuk control panel teman-teman. Ini control panel ya. Di sini kamu masuk kepada power options. Kemudian kamu yang ini pilih choose what the power buttons do. Nah, kemudian ini kamu karena kamu nggak bisa klik-klik di sini teman-teman, kamu masuk sini dulu, change settings that are currently unavailable yang ini. Nah, ini kamu matikan fast startup-nya ini. Ya, fast startup sebetulnya bagus teman-teman, tapi banyak orang yang terganggu dengan fast startup ini. Ya, jadi fast startup ini untuk buat booting kamu lebih cepat. Tetapi biasanya juga teman-teman ini sangat mengganggu, terutama kalau kamu mengalami yang namanya laptop kamu ataupun komputer kamu masuk kepada BIOS dulu. Jadi kamu matikan aja nih fast startup-nya, kemudian jangan lupa save changes. Nah, setelah itu silakan kamu coba restart. Mudah-mudahan sudah baik. Itu cara yang keenam teman-teman. Kalau 6 cara tersebut tidak ada yang bisa mengobatinya, maka kita masuk kepada cara yang ketujuh, yakni cobalah update BIOS kamu teman-teman. Nah, saya menggunakan komputer saya ini teman-teman udah 3 tahun. Saya sudah 7 kali mengadakan update BIOS teman-teman. Kenapa BIOS itu wajib? Bukan wajib ya, sebaiknya kamu update. Buat saya itu harus teman-teman. Kenapa kamu sebaiknya update? Ya karena pertama teman-teman dia ikut perkembangan zaman. Ya, jangan sampai software-software yang terbaru itu tidak cocok dengan BIOS kamu, makanya kamu harus update. Nah, saya ada 2 video mengenai update BIOS teman-teman. Yang pertama ini yang Intel, dan yang kedua yang ini nih. Ini untuk kalau kamu pengguna laptop Asus. Silakan kamu tonton dulu cara untuk mengupdate BIOS. Itu cara yang ketujuh teman-teman. Kemudian cara yang ke-8, kalau kamu sudah update BIOS kamu masih begitu juga, berarti sekarang coba kamu cabut dan masukkan kembali baterai CMOS-nya. Ya sini teman-teman ya, saya kasih lihat contohnya teman-teman. Pertama-tama kamu harus cabut dulu baterai CMOS-nya. Tentu saja kalau kamu menggunakan laptop, kamu buka laptop kamu. Kalau komputer atau yang pakai tower itu gampang ya. Jadi kamu cabut dulu ya, biarkan beberapa saat, 1-5 menit lah. Setelah itu kamu masukkan kembali baterai CMOS-nya. Mudah-mudahan biasanya baterai CMOS ini bermasalah teman-teman. Nah, kalau kamu sudah cabut dan kamu biarkan 1-5 menit, kemudian kamu masukkan kembali. Setelah itu kamu coba untuk menyalakan kembali baik itu laptop kamu maupun komputer kamu. Mudah-mudahan sudah baik teman-teman. Kalau misalnya juga belum baik ya dengan cara mencabut dan memasang kembali baterai CMOS tadi, maka kita masuk kepada cara yang ke-9, yakni please ganti baterai CMOS kamu. Ingat teman-teman, kamu sudah update, kamu punya BIOS masih bermasalah, kamu sudah cabut dan kamu masukkan kembali juga masih bermasalah, maka terakhir teman-teman kamu ganti baterai BIOS kamu. Caranya gimana? Ya tentu saja ada beberapa baterai CMOS teman-teman. Terserah mereknya, mau Sony, mau Maxell. Kalau bisa yang sesuai dengan laptop ataupun komputer kamu. Dan lupa juga voltasenya berapa. Ya, jadi ini contohnya teman-teman untuk baterai CMOS. Silahkan lah mau merek Sony kayak apa saya nggak peduli. Yang penting yang cocok dan sesuai dengan merek laptop ataupun PC kamu. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Jadi ini ada 9 cara untuk mengatasi komputer ataupun laptop yang selalu booting atau masuk ke BIOS dulu sebelum masuk ke Windows kamu. Nah, kalau kamu masih mengalami kendala, 9 cara kamu sudah lakukan, ya kamu tulis aja di kolom komentar lah. Semoga saja saya bisa membantu kalian untuk menyembuhkan penyakit yang selalu masuk ke BIOS ini. Kalau kamu suka video saya, beri saya suka. Thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.